ada satu tokoh yang muncul di Dua Dini Hari dan juga muncul di Sang Pramal. Nah itu tuh apakah sesuatu yang sengaja apa ya ini mah namanya aja yang sama gitu, atau Chandra memang pengen bikin satu universe yang ada kaitannya nih gitu? Oke, akhirnya ada yang nanya ya. Jawab ke dia, inspirasi aku sih tetap realitas sehari-hari. Terus dia bilang gini, tapi ini pembunuhan loh Mbak. Halo Mbak Chandra. Halo Yoga. Oke. Halo teman-teman semua. Kenalin, aku Chandra Bintang, seorang penulis thriller Indonesia. Oke. Gimana kabarnya? Baik-baik. Alhamdulillah. Selama pandemi gimana, aman? Berusaha untuk inilah aja ya, menyesuaikan diri. Berusaha mencari cara untuk enjoy aja sih. Iya benar, itu penting ya, biar menemukan hal-hal yang tetap bisa dinikmati ya, dengan bener. semua keadaan yang terus berubah ini, ya Allah. Oke, nah ini sebelum kita ngobrol-ngobrol gitu ya, aku mau mengucapkan selamat dulu atas pencapaian yang diraih oleh Sang Pramal. Kemarin dapat lagi Best Novel ya kalau nggak salah di Scarlet Pen Awards. Iya, Best Novel dan Best Mystery. Oke, keren banget. Ini berarti udah dua-duanya nih. Nanti kayaknya bisa jadi langganan Best Novel nih, jangan-jangan di Detectives ID di Scarlet Pen. Ya, gak tahu juga ya. ya respons mereka pasti beda-beda tiap tahun sih. Oke, tapi keren banget sih bisa 2 tahun berturut-turut ya, berarti ini kebilangnya ya, atau enggak sempat ada? Enggak sih, jadi yang pertama itu 2020, Scarlet Pen 2020 itu Dua Dini Hari. Terus 2021 aku kan nggak ada, 2021 belum ada novelnya, baru tahun 2022 ya? Iya, tahun ini baru ada novel yang dinominasikan. Oke. Nah ini kemarin sempat ini nggak udah menyampaikan terima kasihnya atau apa gitu? Siapa tahu nih sekarang mumpung first thing in the morning sih, hari Minggu itu. Ya jadi nggak ngira juga sih, karena dibandingkan Dua Dini Hari aku memang akuin Sang Pramal ini agak berbeda ya. Jadi mungkin ekspektasinya temponya langsung digedor gitu di awal. Ini agak sedikit lebih slow di awal. Jadi pertama-tama aku nggak ngira pembaca bakalan menerima itu dengan baik gitu. Terus dari cara cerita juga di Sang Pramal ini kan aku agak berbeda nih, sedikit lebih dewasa, dan peruntukannya mungkin akan terkesan ini bukan novel remaja gitu. Jadi aku ragu-ragu sebenarnya apakah pembaca Dua Dini Hari akan suka juga dengan Sang Pramal. Jadi ketika keluar sebagai nominasi bahkan menang di ajang Scarlet Pen, ya seneng banget sih. Jadi ternyata ngira, walaupun menurut penulisnya sendiri agak beda nih gitu ya, tapi ternyata sambutan pembaca masih tetap sebagus ketika Dua Dini Hari gitu ya. Iya. Nah nanti kita bakal bahas lebih lanjut nih soal perbedaannya apa aja gitu ya. Jadi buat yang belum baca nanti mereka mungkin bisa tahu nih, mutusin mau baca yang mana dulu gitu ya. Nah pertama-tama aku mau nanya dulu nih soal yang generalnya dulu gitu ya, sebelum ke perbedaannya. Dari ceritanya dulu deh. Mungkin Mbak Chandra bisa ceritain kalau Sang Pramal itu ceritanya tentang apa gitu ya. Kalau Dua Dini Hari ini tentang apa? Silakan Mbak. Oke, mungkin udah sering didengar juga ya tentang Dua Dini Hari, tapi karena ini perbandingan aku ceritain lagi. Jadi Dua Dini Hari itu tentang pembunuhan anak-anak jalanan, dan aku pilih setting di sini Jakarta karena dekat dengan aku orang Jakarta, dan sehari-hari melihat kondisi Jakarta seperti apa gitu. Jadi di Dua Dini Hari ini beneran langsung semua formula thriller kayaknya ya. Pembunuhan berantai, ada banyak korban, terus dimulainya juga dengan kejar-kejaran gitu. Itu terus terang waktu itu aku butuh bantuan internet untuk mencari tahu apa kira-kira yang bikin novel thriller itu menarik sejak halaman pertama. Jadi aku mengawalinya seperti itu. Di Dua Dini Hari itu agak jelas juga dengan tokoh-tokohnya, lumayan dekat juga pastinya karena ada anak yang baru saja keluar dari Akpol, tidak lulus Akpol sih, Akademi Polisi. Dia memutuskan untuk keluar gitu, namanya Elang. Kemudian ada Kanti juga yang lagi-lagi gagal dalam hidupnya gitu, gagal sebagai seorang mahasiswa, dia nggak lanjut, jadi dia terlunta-lunta di Jakarta. Jadi mereka dipertemukan di situ.
yang kebetulan memang bersinggungan dengan kasus pembunuhan anak-anak jalanan gitu. Kalau Elang memang sejak awal dia menyelidiki kasus itu karena nggak puas dengan kinerja polisi dan dia berpikir polisi itu nggak adil gitu, ya kan? Yaudah, banyak yang relate sama Elang nih pas baca. Gitu. Berarti banyak yang rasa keadilannya tinggi ya. Bagus. Terus di situ juga ada Kanti yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan kasus, tapi karena dia tinggal di sebuah lokasi yang berdekatan dengan terjadinya, ya akhirnya dia terseret gitu. Di situ ceritanya seperti itu. Kalau di Sang Peramal agak slow di awal karena aku menyajikan sebuah masalah, yaitu seseorang menghilang gitu. Seseorang itu hilang. Jadi kita kan jadi bertanya-tanya, oke, kalau orang itu hilang apalagi masalahnya gitu. Masalahnya di mana? Jadi aku mulai bangun masalah itu dari ketika si tokohnya ini hilang dan orang-orang di sekitarnya reaksinya seperti apa gitu. Terutama waktu setahun kemudian ada seseorang yang mengaku anaknya Sang Peramal ini gitu. Nah di situ aku membangun cerita insecurity dari para tetangganya si Sang Peramal, yaitu Imar Mulyani namanya, karena mereka nggak pernah tahu Imar itu punya anak gitu. Dan sekarang ada yang mengusik tentang hilangnya si Imar ini, jadi mereka lagi insecure gitu. Aku membangun cerita mereka dari sisi insecure-nya mereka gitu. Jadi kalau misalnya ini kayaknya lebih menonjol di karakter-karakter tiap orangnya ya, gimana setiap orang tuh kayak punya insecurity masing-masing dan gimana itu ada kaitannya sama si konflik utamanya, yaitu hilangnya si Imar itu ya. Nah tadi sempat disinggung tuh soal tempo kan. Nah aku mau nanya juga nih, kenapa temponya memang dipilih seperti itu gitu. Kayak keputusannya atau pertimbangannya Chandra sebagai penulis. Kalau yang tadi kan Chandra udah bilang yang 2 Dini Hari itu beneran memang mau pakai formula thriller banget gitu, semua yang bisa membangun genre thriller masukin di sini gitu. Nah itu apa yang bikin Chandra pikir kayaknya di Sang Peramal udah nggak perlu pakai formula itu deh, atau mau coba cara lain gitu. Itu pertimbangannya gimana sih? Jadi basicnya aku emang fans Agatha Christie ya, yang tipe-tipe thriller misteri yang memang cozy gitu, yang benar-benar dibangunnya pelan-pelan, tidak terlalu yang harus yang menegangkan atau mencekam, apalagi action gitu kan. Agatha Christie kan sama sekali nggak ada actionnya malah. Jadi di Sang Peramal ini sebenarnya aku pengen explore sebuah kasus yang dimulainya slow gitu. Jadi aku pengen explore gimana sih membangun cerita kalau sebenarnya tidak ada apa-apa juga karena si tokohnya itu udah hilang Jadi aku pengen explore di situ dan pengen jadi pembeda dari 2 Dini Hari. Memang sengaja pengen membedakan dari si 2 Dini Hari karena orang-orang udah tahu temponya seperti ini, Jadi ini pengen membalikkan ekspektasi mereka. Mungkin mereka expect-nya bakal kayak 2 Dini Hari gitu, tapi aku pengen justru dikasih yang lain. Aku pengen nunjukin yang lain, jenis misteri yang lain gitu. Menarik. Tapi sempat ada ini nggak, tanggapan dari pembaca gitu ya? Gimana tuh? Sempat dengar nggak, misalnya dari reviewnya atau apa gitu? Itu mereka ngerasain juga nggak sih ada perbedaan tempo ini atau apa gitu? Bahkan Detektif ID sendiri kan sebelum Scarlet kan biasanya mereka ngepoin penulisnya nih ya, jadi wawancarain aku juga gitu. Dan mereka bilang ini slow burn misteri gitu, lebih banyak misterinya ketimbang thrillernya. Iya benar, aku akuin itu karena memang tujuan aku adalah mereveal karakternya. Jadi the very essence of tarot kan sebenarnya itu, jadi menggali psikologi di balik karakternya. Jadi aku bangun di situ pelan-pelan gitu. Dan beberapa review juga bilang ini beda dengan 2 Dini Hari karena temponya di depan lambat gitu, tapi di akhir belakang mulai kejar lagi gitu, thriller-thrillernya. Meledak-ledak lagi ya di belakang. Iya gitu. Tapi tadi sempat mention tarot. Itu aku jadi penasaran, itu si tarot itu dipilih untuk menyesuaikan sama kebutuhan cerita kayak tadi, karena misalnya nyambung nih, mau reveal psikologisnya, jadi nyari sesuatu yang nyambung gitu. Atau dari tarot dulu baru dicari kayak ceritanya yang cocok kira-kira seperti apa? Dari tarotnya dulu. Jadi aku terinspirasi bikin buku ini karena emang aku punya tarot dan bisa baca tarot gitu. Jadi
jadi waktu pertama kali bikin itu kira-kira apa ya ketika Mbak Yuli nawarin gitu kan, nawarin tadinya mau naskah lain tapi kemudian karena itu bukan urban gitu ya, jadi aku pikir kita pretelin aja deh, kita bikin baru gitu. Dan kebetulan aku lagi lihat-lihat tarot lama, terus tergambar gitu di benak aku sesosok ibu-ibu yang biasa-biasa aja dan nyaris menor mungkin dandanannya gitu ya, dan dia seorang peramal gitu. Oke, menarik. Jadi dari tarot ya, terus bisa membangun cerita sekompleks ini. Iya. Salut sih aku. Keren banget. Thank you. Oke, nah terus ini kalau misalnya yang udah baca gitu ya, mungkin di luar genre-nya, di luar plot yang dipilih sama Chandra, mungkin orang bisa notice bahwa Chandra banyak masukin kayak isu-isu sosial ya di dalamnya gitu. Nah itu tuh kenapa sih Chandra memilih untuk mengangkat hal itu gitu ya? Itu yang pertama, kenapa? Jadi pertanyaan aku tuh jadi ada dua gitu. Kenapa Chandra memasukkan unsur-unsur kayak isu-isu sosial di dalam novel thriller yang mungkin bisa kita bilang kan genre yang cukup pop gitu ya, yang nge-pop gitu. Atau juga sebaliknya, kenapa Chandra mengangkat isu sosial dalam balutan genre thriller yang pop gitu. Oke, jadi karena tanpa isu-isu itu buku akan kering. Oke, itu pikiran pertama aku itu. Jadi jauh sebelum aku meminati jalur penulis, aku kan pasti seorang pembaca juga, dan aku memang biasa baca-baca buku thriller dari kecil, semacam yang sederhana aja kayak 5 Sekawan itu kan petualangan dan misteri ya. Tapi makin dewasa kita tentu baca hal-hal lain juga, sastra-sastra lain juga, genre-genre lain gitu. Jadi gimana ya, dorongan aku mungkin terbangun di saat itu gitu. Dorongan bahwa aku pengen jadi penulis karena aku melihat ada yang nggak beres nih di realita kita nih. Jadi aku pengen bikin fiksi yang mencoba mengungkapkan itu pelan-pelan gitu. Karena kebetulan aku suka thriller, dan sebenarnya antara thriller dan isu sosial menurut aku nggak sekontradiktif itu gitu. Jadi pembunuhan itu, misalnya pembunuhan ya, dalam kasus thriller kan salah satunya pembunuhan. Itu aja menunjukkan masalah. Itu aja sudah menunjukkan masalah di sekitar kita gitu. Kenapa orang bisa membunuh? Kenapa seseorang bisa menjadi korban? Itu pasti ada sesuatu alasan yang nggak jauh-jauh dari sosial deh. Entah itu karena masalah uang, masalah mungkin percintaan gitu, atau masalah-masalah strata sosial bisa jadi kan. Jadi itu nggak aneh itu kalau memasukkan isu sosial ke thriller. Justru mencoba erat ya, mencoba menggali isu sosial melalui thriller itu hal yang wajar. Apakah karena society kita menyeramkan, jadi banyak banget gitu bahan thriller sebetulnya. Jadi waktu itu aku ada yang nanya nih, dia seorang wartawan juga, Mbak dapat idenya dari mana bikin novel 2 dini hari gitu kan? Karena kalau misalnya ini mungkin tampak liar gitu, wah pembunuhan berantai untuk orang-orang, anak-anak jalanan. Terus aku jawab ke dia, inspirasi aku sih tetap realitas sehari-hari. Terus dia bilang gini, tapi ini pembunuhan loh Mbak. Oke, terus aku akhirnya menjabarkan, oh ya Mbak, kalau Mbak lihat di berita-berita kan suka ada kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus yang menyeramkan gitu ya. Jadi itu realita loh Mbak. Jadi tidak. Jadi buku tentang pembunuhan itu nggak seseram dan nggak sefiktif itu gitu, nggak sengarang itu. Tapi itu malah bikin jadi lebih serem nggak sih? Bahwa hal seram yang terjadi di novel itu. Mungkin anehnya gini, sebenarnya orang-orang pasti pernah membaca berita-berita itu, tetapi kenapa nggak tercamkan gitu. Maksudnya kayak biasa aja gitu. Jadi apakah sudah sebiasa itu mendengar cerita-cerita berita-berita tentang, jadi kayak udah kebas aja gitu ya, dengar berita kriminal sambil makan siang misalnya, kayak udah biasa aja. Bener, gitu. Tapi begitu ada bukunya kok kaget gitu. Malah kagetnya sama juga. Fiksi ya, bukan sama berita. Iya, padahal fakta ya, ada faktanya gitu. Oke, berarti ini kayak beneran emang terinspirasi dari apa yang terjadi gitu ya di realitas gitu ya. Tapi kalau si sang peramal ini apakah gitu juga? Ini kan soalnya si sang peramal tuh orangnya macam-macam ya, jadi cukup banyak karakter yang dicantumin di situ. Terus terus di sana orang-orang punya masalahnya masing-masing tiap karakternya. Terus dia juga punya karakteristiknya udah pasti beda-beda gitu ya, tiap orang unik. Terus dia juga punya rahasianya masing-masing gitu ya, punya masalahnya masing-masing. Nah itu apakah itu juga terinspirasi dari sosok-sosok nyata, atau misalnya pernah dengar cerita atau berita tentang apa gitu?
Kalau tentang orang hilangnya, ya karena sejak kita kecil kan pasti kita sering, apalagi yang tahun 90-an terjadi banyak orang hilang seperti itu. Jadi mungkin masih terjadi tapi kita nggak tahu gitu. Jadi aku pengen menunjukkan ada kasus selain pembunuhan yaitu orang hilang dan ini sama seriusnya gitu. Kemudian tentang karakter-karakternya sendiri, beberapa terinspirasi dari orang yang pernah aku jumpai, tetapi rahasia-rahasia mereka semuanya adalah karangan aku gitu. Jadi kalau aku ngelihat orang tuh aku, misalnya orang-orang asing gitu kayak ya memang ini kira-kira orang punya rahasia apa gitu? Memang otaknya begini sih aku. Jadi kira-kira ada apa ya hidupnya ya, kalau dia punya bekas luka kira-kira pernah terjadi apa ya gitu. Aku orangnya gitu. Menarik. Itu bisa jadi exercise juga ya buat buat penulis fiksi. Karena karakter itu penting sih di fiksi itu. Jadi kalau karakter yang kita tulis nggak meyakinkan, yang baca juga bilang ini fiksi, padahal ini mencoba, memang fiksi tapi mencoba mendekatkan kita ke realita gitu. Oke, menarik. Nah, terus selain tadi ya perbedaan ceritanya, perbedaan temponya, terus strategi membangun ketegangannya juga beda kan antara dua buku ini. Tapi salah satu juga yang penting adalah settingnya kan. Kayak ini tuh di Jatinegara ya kalau nggak salah, 2 dini hari, dan itu kan memang kita lihat problem sosialnya memang dekat dengan lingkungan itu gitu, dengan latar itu. Nah terus kalau yang Sang Peramal ini settingnya di Bantul ya, Jogja ya. Nah itu kenapa dipilih itu? Yang pertama pengen menunjukkan bahwa semua lokasi di Indonesia bisa jadi lokasi thriller, gak cuma yang urban terlalu perkotaan seperti Jakarta. Rata-rata kan kisah-kisah thriller Jakarta atau ya kalau enggak Surabaya gitu kan. Tapi daerah yang tranquil, bukan tranquil juga ya, jadi kayak slow, seperti yang slow life gitu slow pace kayak Bantul tuh juga bisa ada bibit-bibit rahasia di situ yang bisa kita ulik gitu kalau kita lihat satu-satu orangnya. Itu tapi Mbak Chandra sendiri emang ada kayak semacam, kalau Jakarta kan tadi bilangnya emang tinggal di Jakarta gitu, jadi tiap hari mungkin bisa observasi juga langsung. Nah kalau Bantul ini emang sebelumnya pernah tinggal di sana kah atau apa gitu, pemilihannya tuh kenapa spesifiknya Bantul gitu? Aku yang terdekat tinggal di Bantul itu di Muntilan. Aku pernah tinggal di Muntilan, jadi bukan di Jogjanya, tapi kadang-kadang aku ke Jogja. Dan aku juga punya banyak teman SD di situ yang selama pengerjaan ini aku kabarin terus. Aku tanya-tanya sekarang keadaannya gimana di sana, gimana bertetangga di sana gitu. Jadi aku risetnya seperti itu saja karena kebetulan memang lagi pandemi juga. Tapi memang orang-orangnya ada beberapa orang yang memang aku jumpai ketika di Muntilan itu. Jadi mungkin pembaca akan melihat ini banget ya, detail banget ya, kok bisa tahu gitu, kok bisa menggambarkan sebegitunya karena memang aku pernah melihat orang-orang itu. Gitu. Oke. Nah selain riset soal lokasi, ini selama ngerjain 2 ini gitu ya, kemarin sempat riset soal apanya lagi nih? Kalau 2 dini hari itu banyak riset tentang polisi ya, karena ada tokoh polisi, polisi dan kayak yang terbanyak memang polisi dan soal akpol itu, walaupun nggak ditonjolkan tapi harus tahu sebagai penulis kan latar belakangnya. Jadi kalau yang di Sang Peramal selain lokasi ya ini pasal-pasal ya, karena orang hilang dan kasus-kasus yang sudah kadaluarsa itu aku harus tahu semua. Kayak hukumnya gimana gitu ya? Seperti apa? Apalagi aku menyinggung soal identitas di situ, soal identitas palsu gitu ya. Kalau ada yang ngaduin itu prosesnya seperti apa gitu. Oke, menarik. Tapi banyakannya memang kayak riset pustaka aja gitu ya? Riset pustaka. Sama ini sih karena di sini ada menyinggung racun juga, aku juga risetnya. Risetnya kemana-mana juga sih. Kebetulan memang ada websitenya. Itu susah nggak sih? Pas bikin karakter dia itu juga salah satu yang cukup ini sih, kayak meninggalkan impresi. Susah-susah gampang sih. Jadi Jadi di sini kan ada karakter siapa sih, Paturia ya waktu itu ya. Paturia itu sebenarnya aku colong dari karakter temen aku yang memang orang timur gitu. Temen aku punya teman SMA orang timur. Jadi antara Yasmin dan Paturia udah kayak aku sama si dia aja sebenarnya si teman aku ini gitu. Jadi susah-susah gampang
dan aku juga terkesan sama dia karena orangnya sangat straightforward gitu. Jadi ketika dia berbicara dengan Yasmin ya seperti itu gitu. Aku sama dia gitu. Oke, jadi udah punya kayak semacam mental model lah ya gitu. Ini ngambilnya karakternya dari siapa, jadi bisa tinggal copas dari situ ya. Jadi menguntungkan juga ya sebetulnya kalau punya teman yang backgroundnya macam-macam atau karakternya macam-macam tuh bisa kita pinjam. Kita pinjam, kita colong. Oke. Nah terus kalau dari Chandra sendiri sebagai penulis gitu ya, nulis. Oh by the way aku mau tanya, kalau 2 Dini Hari ini kan waktu itu bagian dari kompetisi ya kalau nggak salah. Iya, dari kompetisinya Nora. Nora. Terus itu kan pasti ada deadline gitu-gitu lah ya kalau misalnya kompetisi. Itu waktu itu kelarnya berapa lama tuh proses penulisannya? Oke, dari 2018 April kalau nggak salah sampai aku selesainya November. Berarti berapa tuh? Beberapa bulan aja ya? Iya, beberapa bulan, dan itu setiap minggunya memang harus diupload ke Wattpad. Jadi tegangnya di situ sih. Aku sendiri merasa thrilling juga di situ. Bukan cuma ceritanya ya, proses menulisnya juga ternyata menegangkan. Karena kita dilihat di situ kan, kita dilihat oleh pembaca seberapa banyak, seberapa ratingnya seperti apa, kan jadi ikutan kayak aduh aku ketinggalan gitu. Jadi paniknya di situ. Kalau Salam Peramal kan karena memang diberi waktu untuk menyelesaikan dulu gitu, lebih rileks dan lebih apa ya? Akhirnya lebih banyak waktu untuk merenung sih tentang karakter-karakternya. Mungkin karena kalau bisa dilihat mungkin karakternya lebih detail daripada si betul. 2 Dini Hari kan. Itu karena aku memang banyak perenungan di situ selama prosesnya. Oke, tapi Salam Peramal berapa lama tuh kemarin? Lebih lama dari ini ya? Mirip-mirip sih, sekitar 5 sampai 6 bulan. Aku selesai itu Desember 2020. Oke. Jadi nggak terlalu lama ya sebetulnya? Enggak sih. Keren 5 juga bulanan. Sih. Keren banget. Oke, nah terus aku mau nanya lagi soal proses Chandra menulis ya. Kalau Chandra tuh biasanya apalagi thriller gitu kan, misteri gitu kan, penulisnya kan aku tuh selalu kagum sama yang bisa nulis thriller karena menurutku harus pintar banget kalau misalnya mau bikin cerita thriller gitu atau misteri, karena dia harus tahu dulu misterinya apa yang mungkin gak bisa ditebak dengan sama orang dengan begitu mudahnya gitu. Terus harus mikirin juga nih cara nutupin misterinya gimana, terus cara ngasih clue-nya gimana gitu. Jadi kayak banyak banget yang mesti dipikirin gitu kayaknya kalau nulis thriller atau misteri gitu. Nah kalau Chandra sendiri prosesnya gimana sih? Itu kayak proses kreatifnya tuh gimana deh dari awal dapat ide gitu sampai akhirnya bisa jadi nih bukunya gitu. Awal dapat ide aku selalu memulai bab 1 itu ngalir, jadi nggak direncanakan gitu. Yang penting di bab 1 itu sudah ada masalahnya seperti apa, itu yang aku pikirkan terlebih dahulu. Karena kalau kita mikir di depan mungkin nggak akan nulis gitu kan. Jadi sebaiknya aku mulai saja ya sama pikiran sendiri. Aku mulai aja, nanti bisa diedit. Kita kan masih self editing ya. Kita edit. Baru setelah itu aku bikin semacam kisi-kisinya. Jadi misalnya Salam Peramal ya. Misalnya ini orang ini hilang, terus tokoh-tokohnya ada ini. Oke, bab berikutnya berarti kita mau ngapain nih gitu. Itu baru aku memikirkan kisi-kisi sampai akhir. Dan itu pun kadang masih meleset karena kita kan selama proses kita pasti riset-riset juga dan ada kebetulan-kebetulan yang bikin kita berpikir sebaiknya begini. Nah, yang kayak begitu yang harus diterima gitu. Jangan kita mentok ke kisi-kisi kita sampai nggak bisa berpikir di luar itu gitu. Jadi kebetulan itu harus kita hargai dan kita anggap anugerah gitu. Jadi ketika ada insting harusnya si tokoh ini kayak gini nih, harusnya di bagian ini dia jangan terlalu mengungkapkan gitu. Jangan harus ada kayak dia harus menyembunyikan sesuatu di bagian ini. Seperti itu sih sebenarnya. Perlu defensif gitu ya kalau misalnya ada ide baru di tengah jalan. Lebih banyak ke intuisi. Sementara rencana-rencana gitu biasanya hanya untuk membantu bagaimana mengakhiri kisahnya gitu. Oke. Tapi kalau kisi-kisinya itu biasanya Chandra bikinnya seberapa detail? Apakah cuma gambaran aja atau emang bikin kayak kan ada tuh penulis yang memang rigid banget gitu sampai tiap babnya dia udah tahu mau nulis apa gitu-gitu. Gitu. Jadi aku biasanya punya buku kecil dan tiap lembar itu ada babnya. Jadi di bab ini si ini mau ngapain, ketemu siapa, itu semuanya di situ. Jadi itu mungkin membantu juga kalau kita mau
soal tadi kayak trik-trik apa atau hint-hint misterinya itu seperti apa, kita terbantu di situ gitu loh. Setelah kita selesai semua bikin bab-bab itu poin-poinnya, kita jadi tahu ditukarkah atau ada hal-hal yang perlu kita pindah ke bab lain kah, seperti itu. Oke. Terus selama nulis 2 novel ini yang paling enjoy bagian apanya? Bagian nulis karakternya. Nulis karakternya. Nah, aku suka, jadi main interest aku sebenarnya orang sih. Aku pengen dibandingkan kejahatan itu sendiri, aku paling tertarik soal orang-orang. Jadi lebih menyelami apa yang ada di dalam pikiran si orang-orangnya gitu ya. Karena mereka pasti punya motif dan segala macam di pikiran mereka kan. Jadi aku enjoy banget nulis orang-orang itu. Apalagi beberapa emang udah ada di ingatan aku gitu, soal Phil atau Mbok Ni sama si Pak Yo, itu semuanya udah seperti aku kenal gitu. Akhirnya aku mengenali karakter-karakter itu dan membiarkan mereka sendiri yang ngomong di situ. Di antara sekian banyak perbedaan gitu ya, nah ternyata ini ada satu yang menarik nih yang bikin mereka jadi terhubung gitu ya. Jadi kalau misalnya pembaca memperhatikan tuh ada satu tokoh yang muncul di 2 dini hari dan juga muncul di Sang Peramal. Nah itu tuh apakah sesuatu yang sengaja, apa ya ini mah namanya aja yang sama gitu, atau Chandra memang pengen bikin satu universe yang ada kaitannya nih gitu? Oke, akhirnya ada yang nanya ya. Karena selama ini nunggu-nunggu ada yang ngeh nggak sih? Selama ini belum ada ya belum yang ada nanyain nanya. si tokoh ini ya? Jadi tokoh ini memang sengaja aku masukkan ke Sang Peramal, bukan dimasukkan sebagai tokoh yang diceritakan ya, tapi disebut gitu aja ya. Karena aku pengen menunjukkan ini masih satu realem, satu Indonesia gitu. Jadi kejadian ini ceritanya ada hampir berbarengan nih kejadian ini. Jadi secara timeline 2 dini hari dulu baru Sang Peramal kan. Jadi ini kayak aku pengennya orang menganggap ini real nih terjadi gitu. Jadi bukan di dunia rekaan yang terpisah masing-masing gitu ya. Dan aku sih pengennya ada satu, kalau nanti dikasih kesempatan urban thriller juga, aku pengen masukin satu karakter yang juga ada kaitannya dan pengen merangkum itu sih, si karakter-karakter itu. Jadi beneran disambungin gitu ya. Pengennya sih gitu. Tapi kalau soal ini Chandra emang kayak sengaja mungkin baca-baca soal psikologi kah atau apa, cara Chandra bisa mengobservasi orang dan kayak apa ya, mencoba untuk menyelami si pikiran-pikiran orang tuh biasanya dengan cara seperti apa? Yang paling penting adalah mengetahui masa lalu mereka dulu. Karena aku sebenarnya nggak percaya dengan semacam psikologi yang praktis gitu, bahwa orang yang lahir begini pasti begini. Gitu. Orang kayak ada rumusnya gitu. Iya, orang anak pertama pasti tendensinya begini. Jadi aku selalu mengacu pada apa sih yang pernah dialami si orang ini sehingga akibatnya ya dia bersikap seperti itu sekarang gitu. Itu aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Jadi digali dari masa lalunya gitu ya. Sebab karena kita yang membentuk kita sekarang kan semua masa lalu ya. Jadi kenapa kita begini, kenapa kita begitu, pasti ada sesuatu yang terjadi di masa lalu gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita sendiri mau mengerti apa yang terjadi sama diri kita, bisa ya coba dirunut dari masa lalu. Kalau berani ya. Kenapa tuh? Lebih serem ya? Mungkin ada cerita thriller di dalamnya. Iya, pasti kita tuh lebih takut mengetahui tentang diri sendiri sih. Apa karena itu kita rely sama sesuatu seperti tarot? Bisa jadi, karena dari beberapa teman aku yang sering aku tarot, mereka kayaknya nggak punya pegangan hidup, jadi ya sudah silahkan gitu. Iya, biasanya nggak punya pegangan hidup, atau ya ini dari orang yang kadang-kadang suka cek-cek juga ya, kayak lotustarot.com. Kalau yang online aku nggak ngerti deh gimana caranya gitu. Kalau yang tatap muka masih make sense gitu. Tapi kalau online ini kan gimana ya? Yang bacainnya algoritma ya? Dan kita nggak milih sendiri kartunya gitu. Kita tinggal ngeklik gitu. Jadi ya gitulah. Iya, menarik ya. Jadi emang sih ya itu mungkin apa ya, kayak sesuatu yang semua orang mungkin bisa relate ya. Banyak orang bisa relate gitu. Gimana mereka kayak takut untuk mengembrace masa lalu mereka sendiri gitu ya. Jadinya mencari pegangan dalam hal-hal lainnya. Mungkin itu juga yang muncul di mereka gak sih? Yang datang ke Imar tuh kan biasanya bukan orang yang merasa baik-baik saja dengan hidup mereka. Bener, jadi Imar ini seorang peramal yang agak unik ya. Karena dia menawarkan, jadi orang itu gak datang sendiri ke dia gitu. Tapi dia yang
bikin janji-janji gitu. Kamu mau gak sih ditarot? Aku tahu loh kamu gini gitu. Aku tahu loh kamu lagi resah atau gimana. Marketingnya Imar efektif juga. Dia tipe peramal yang apa ya, sangat branding sekali ya. Membranding dirinya seperti itu gitu. Gitu. Menarik. Jadi kalau misalnya mau, ini juga salah satu yang memang saya suka banget sang peramal sih, gimana Chandra menghadirkan karakter-karakter yang kompleks, yang di luarnya awalnya dikasih taunya kayak begini, ternyata pas digali-gali itu ternyata mereka punya rahasia yang wah cukup liar juga gitu tiap orangnya gitu. Itu yang sesuatu yang sangat saya nikmati sih dari sang peramal gitu. Walaupun temponya lambat, aku suka banget sih si sang peramal itu gitu. Jadi kalau misalnya ada pembaca gitu yang setipe sama saya, yang sukanya karakter-karakter yang dalam, yang detail gitu, tiap karakternya punya cerita masing-masing, sang peramal cocok banget sih gitu. Nah terus ini aku jadi penasaran juga nih soal bacaannya. Tadi kan Chandra juga udah bilang kalau Chandra tuh berawalnya dari pembaca gitu sebelum kemudian bergerak jadi penulis. Nah kalau Chandra sendiri punya kayak semacam genre apa ya yang lebih disukai nggak gitu, atau yang paling banyak dibaca tuh selain Agatha Christie yang tadi udah disebut gitu, mungkin ada penulis atau buku atau jenis genre yang memang Chandra suka banget nih gitu, koleksinya banyak gitu. Kalau selain Agatha Christie itu Umberto Eco sih. Oh, Umberto. Okay. Dia juga misteri kan, sebenarnya bergenre misteri, tapi dia lebih ke apa ya, dalam di sejarah juga, karena dia memang ya Umberto Eco sejarawan dan orang linguistik gitu. Jadi cerita-ceritanya sangat unik sih kalau Umberto Eco, karena dia kayak gitu bertele-tele gitu kan. Memang orangnya tipe yang bertele-tele sampai banyak yang review, wah verbose nih, apa sih kayak terlalu banyak kata-kata gitu. Tapi entah kenapa aku enjoy banget sama Umberto Eco, karena misterinya sendiri, plotnya sendiri bikin apa ya, bikin pengen nulis. Jadi aku dia bikin aku pengen nulis yang kayak gitu, yang sekental itu gitu. Jadi ya aku memang favoritnya memang genrenya misteri, dan belakangan memang setelah Agatha Christie Umberto Eco. Kalau dari apa penulis Indonesia ada nggak? Mungkin Sekar Ayu Asmara ya, Pintu Terlarang. Ayu Utami juga aku beberapa baca, walaupun banyak yang setengah-setengah juga karena beberapa bukunya kan tebal ya. Gitu. Tapi saya sukanya yang paling tebal sih kalau dari Ayu Utami. Oh gitu ya, Bilangan Fu. Oh iya. Itu selesai sih, tapi panjang banget, lama banget. Enjoyable sih Bilangan Fu itu. Oke, menarik. Tapi itu apa ya? Kalau nggak tahu aku sendiri, kalau misalnya karena aku juga rada-rada ya aku juga suka nulis gitu, suka belajar nulis. Nah terus aku tuh ada beberapa penulis yang salah satunya Ayu Utami itu yang aku memang baca selain karena enjoy ceritanya, tapi juga aku merasa aku bisa belajar nulis dari tulisannya dia gitu. Nah kalau tadi tuh berarti Umberto Eco punya peran yang sama juga ya buat Chandra. Iya semacam itu. Jadi yang mendorong apa ya, trigger aku sebagai penulis itu Umberto Eco. Gitu. Oke. Jadi memang sukanya misteri. Tapi aku tuh ini penasaran, maksudnya kenapa Chandra enggak memilih genre lain gitu, misalnya apa ya, walaupun mungkin ini kurang tepat disebut genre ya, tapi kan ada buku-buku yang sama orang tuh dikenal sebagai sastra serius gitu, misalnya kayak tulisannya ya Ayu Utami misalnya, atau Eka Kurniawan gitu-gitu, dan ketika mereka nulis soal isu sosial tuh kan di situ kental banget gitu ya, jadi memang semuanya tuh itu yang jadi kayak sajian utamanya gitu. Nah kalau Chandra kan di sini kayak lebih strategis gitu kalau menurut saya ya. Jadi ada isu sosialnya pasti ada, tapi dibungkusnya dengan sesuatu yang mungkin bisa dijangkau oleh lebih banyak pembaca gitu. Nah itu kenapa Chandra memilih kombinasi itu gitu, terlebih lagi kalau misalnya kita baca gaya nulisnya Chandra tuh kan agak cukup distinct ya. Chandra pemilihan katanya misalnya puitis gitu-gitu tuh menurut saya tuh agak jarang gitu, dan orang-orang kayak kadang menganggap itu sesuatu yang unik gitu. Kok misalnya thriller tapi bahasanya puitis gitu. Nah itu tuh kenapa sih Chandra memilih kombinasi seperti itu? Itu juga salah satu yang reviewer terkaget-kaget waktu baca Dua Dini Hari gitu ya, baca Dua Dini Hari. Kenapa ya? Kenapa nggak sastra gitu ya? Kenapa nggak sastra sekalian gitu ya? Mungkin karena sebagai penulis aku pengen nulis sesuatu yang bisa aku nikmatin juga gitu. Kalau maksudnya hanya sastra gitu, hanya tanpa thriller, mungkin aku nggak ngelihat core-nya nih, core spirit dari aku kan sukanya hal-hal yang
memang misteri teka-teki gitu kan. Mungkin kurang bisa kurang kental. Jadi aku nggak terfokus pada hal-hal yang teka-tekinya itu ketika menulis dalam gaya sastra, pure sastra gitu ya. Tapi kalau thriller ya enjoy aja gitu karena aku orangnya menikmati menulis hal-hal yang aneh dan hal-hal yang penuh misterius gitu. Jadi itu core-nya aku, spiritnya aku di situ. Jadi soal bahasa ya itu karena buku-buku yang aku baca memang beragam juga, nggak cuma misteri dan thriller gitu. Jadi ragam bahasa itu karena terpengaruh dari banyaknya buku itu. Oke, menarik. Oke, nah terus aku mau tanya pendapat Chandra sebagai pembaca misteri dan pembaca thriller gitu ya soal perkembangan genre thriller di Indonesia gitu. Sekarang kan seneng ya, maksudnya dengan adanya Detectives ID, terus adanya Kusala Pena Merah ya namanya ya. Aku suka banget tuh nama bahasa Indonesianya. Bagus banget, Kusala Pena Merah gitu. Nah itu menurut Chandra gimana tuh perkembangannya gitu? Aku sering dicurhatin ya, jadi sama penulis-penulis fiksi kriminal gitu, katanya kami dianaktirikan di genre sastra pembaca gitu. Kita tuh banyak banget anak tirinya ya. Kita banyak banget anak tiri. Kayak buku teen lead dianggap anak tiri juga. Kayak apa-apa nggak boleh nulis gitu, kayak nggak boleh nulis yang lain gitu. Kayak fantasi gitu kan juga di sini masih asing ya yang lokal ya. Ya jadi mereka sering mengeluh seperti itu dan ketika aku lihat-lihat, oh memang kayaknya seperti itu ya kondisinya ya. Jadi seolah-olah kayak dipandang sebelah mata aja gitu sastra pop seperti ini gitu. Tapi belakangan mulai mencuat lagi, terutama ada apresiasi dari Detectives ID kan berarti membangkitkan semangat para penulis yang pengen nulis thriller tapi terpendam-pendam gitu karena takut nggak diapresiasi seperti itu. Jadi belakangan memang mulai banyak lagi menurut aku ya, menurut pengamatan aku. Pertama kayak ada lomba-lomba nulis thriller segala macam itu kan sekarang udah mulai banyak nih. Nah itu juga yang bikin akhirnya penulis-penulis yang sembunyi-sembunyi itu, penulis thriller yang sembunyi-sembunyi akhirnya berani menunjukkan diri gitu, dan ini bagus menurut aku karena thriller itu bukan genre yang eksklusif punya western juga gitu. Masa sih di Indonesia nggak mungkin ada thriller? Kita kan realitanya mirip-mirip gitu kan. Justru lebih apa ya, lebih bahannya banyak ya. Bahannya lebih banyak gitu di Indonesia, banyak hal-hal menegangkan di sini. Gitu. Jadi aku sih pengennya lebih berkembang soal setting lokalnya gitu. Jadi yang bikin kita distinct dari thriller barat adalah cara bercerita dan settingnya ya harus konsisten Indonesia gitu. Dan yang menarik kemarin di Detectives ID itu yang di sambutannya dia bilang thriller Indonesia memang awalnya sangat mengekor pada barat gitu kan, tapi sekarang mulai menemukan bentuknya sendiri gitu. Dan aku senang banget di situ, senang banget dengan bahasa itu karena memang lagi sedang berproses mencari jati dirinya. Oke, menarik. Jadi buat yang suka thriller, mungkin yang selama ini masih banyaknya baca thriller luar gitu ya, jadi nggak usah khawatir. Ini sekarang udah makin banyak penulis-penulis thriller lokal yang bagus-bagus dan terus berkembang ya ininya ya. Sangat bisa dinantikan berarti ya untuk perkembangan genre ini betul. Oleh pembaca. Oke, nah terus ini aku mau tanya nih untuk penulis gitu ya. Ini kan genrenya nih udah mulai berkembang gitu ya, terus mulai dapat rekognisi juga, dirayakan juga. Nah buat penulis-penulis yang mungkin masih merintis nih, dia mau tertarik nulis thriller tapi kayak masih bingung caranya gimana. Mungkin Chandra bisa berbagi beberapa tips aja yang menurut Chandra penting banget, esensial gitu untuk orang yang kalau misalnya mau bikin cerita thriller. Buat penulis Indonesia ya khususnya ya, lebih banyak lihat sekitar. Jadi karakter yang kita tulis jadi meyakinkan dan real. Kalau kita mau repot-repot dulu sebelumnya nih mengobservasi orang-orang di sekitar kita, mengobservasi kejadian-kejadian gitu. Jadi sebaiknya sih tidak menulis thriller karena pengen niru-niru gitu, niru-niru di luar. Oh di luar ada ini nih, pengen deh nulis kayak gini gitu. Tapi coba cari dulu apa sih yang bikin tulisan Indonesia itu Indonesia gitu. Karakter-karakter orang Indonesia seperti apa, kita harus paham dulu kalau mau menciptakan kejadian dan dialog yang convincing gitu, meyakinkan. Terus
untuk proses kreatifnya sendiri, aku sih sangat menyarankan di awal sudah ada dulu permasalahannya apa gitu. Di bab awal jangan suatu hari bangun pagi, bla bla bla. Matahari bersinar. Diawali dengan cari masalah dulu ya. Jangan awali. nanti. Sajikan aja ke pembaca masalahnya apa sih gitu. Masalah yang mau kamu bicarakan di buku ini apa, kasusnya seperti apa kalau memang ada kasus. Yaudah gitu aja, dan jangan males untuk menulis ulang gitu. Karena setelah kita jadi nih naskah, kita baca ulang pasti ada yang miss kan. Jangan lupa self editing, jangan harus terbuka juga dengan gaya cerita baru gitu. Kalau memang dirasa itu kurang mengena. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi tipsnya tuh yang pertama observasi, jangan malas ya, observasi. Terus yang kedua kalau pas nulis langsung sajikan masalahnya, sama yang ketiga apa tuh barusan? Jangan lupa jangan malas untuk menulis ulang dan self editing. Iya, aku juga pernah baca tuh tulisan katanya writing is rewriting. Jadi mati-matian di situ. Tapi kalau Chandra biasanya ada kayak semacam beta reader gitu, atau biasanya Chandra endapin sendiri aja terus baca ulang? Baca ulang sih, karena di rumah aku agak susah ya kalau disuruh baca gitu. Jadi baca ulang, dan karena aku udah ada editor, jadi ya nggak langsung aja gitu ya? Kita diskusi head to head aja gitu. Oke, nah ini pertanyaan penutup nih. Setiap penulis mungkin sering banget ya dapat pertanyaan ini, tapi ya gimana, pembaca emang suka banget nanyain karya selanjutnya apa? Karya selanjutnya tergantung ditawari atau tidak. Tapi aku biasanya emang ngedraft ide cerita sih, dan memang ada beberapa ide lagi. Beberapa mungkin justru udah selesai, ada 2 naskah udah selesai, tapi mau seperti yang tadi aku bilang rewrite lagi, karena aku merasa itu belum pas gitu cara penyampaiannya. Tapi masih thriller? Masih. Tapi aku lagi nyasar sci-fi sih. Menarik. Sci-fi dan fantasi, tapi lokasinya di kita gitu. Settingnya memang di Indonesia gitu ya. Wah, menarik. Saya sangat menantikan mau yang keluar yang thriller duluan, mau yang sci-fi duluan. Asik. Kebetulan saya suka sih sci-fi, jadi sangat menantikan. Oke, mungkin terakhir deh ya, pesan penutup buat mungkin ada pembacanya Chandra yang dengerin podcast kita. Mungkin Chandra mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Oke, buat para pembaca, terima kasih banget karena 2 novel aku ini aku nggak nyangka bakal diterima dengan baik. Karena aku dari dulu pengen jadi penulis, tapi entah apakah jadi penulis yang baik atau tidak gitu. Jadi akhirnya mulai belajar bahwa yang menguji adalah pembaca, dan pembaca bilang oke, ini bisa diterima, dan itu aku sangat senang, sangat berterima kasih. Terutama untuk dukungan Detektif ID juga yang udah mati-matian banget deh untuk mencari-cari novelis fiksi kriminal di Indonesia dan mengulik satu-satu. Itu butuh dedikasi dan patut diapresiasi juga usahanya. Betul. Semoga nantinya bakal semakin terangkat fiksi kriminal, dan para pembaca juga semakin menengok koleksi novel dalam negeri. Oke, terima kasih banyak Chandra untuk obrolannya. Sama-sama. Seru. Iya, senang banget bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh nih soal penulisannya Sang Peramal, Dua Dini Hari juga. Tadi sempat cerita-cerita juga soal kebiasaannya membacanya Chandra gitu ya, sukanya genre apa. Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang lagi nyari bacaan gitu ya. Mungkin nyari bacaan thriller nih bisa baca Agatha Christie atau Umberto Eco gitu ya. Kalau misalnya mau mendalami seperti apa sih yang disukai oleh Chandra Bintang gitu ya, yang kira-kira jadi pemantik buat buku ini gitu. Terus buat yang penulis semangat ya, karena ini saya juga sama sih salut banget sama Detektif ID ya, mereka dedikasinya keren banget untuk bisa memajukan genre thriller misteri ini di Indonesia gitu. Jadi buat yang mau nulis silahkan, tadi ada beberapa tips juga dari Chandra yang bisa dipakai gitu ya. Sekali lagi makasih banyak buat Chandra, semoga lancar, semoga tawarannya terus datang ya, biar biar pembaca juga terus dapat bisa nikmatin karyanya Chandra gitu. Semoga sehat-sehat terus ya. Thank you, sehat terus, yoga dan semuanya. Iya, amin, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih udah nonton video ini.
Jangan lupa share, subscribe channel Mizan Network, dan tonton video lainnya.